Anil Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, man la adabalah la ilmalah, wa man la sabralah la dinalah, wal man la wara'alah la zulfalah. Imam Hasan Basri ini bapaknya namanya Yasar, siapa? Orang Majusi, agama Majusi bapaknya. Kemudian dijadikan tahanan perang, dibawa ke Madinah jadi budak. Kemudian masuk Islam, hidup di Madinah. Kemudian punya anak namanya Hasan. Ketika Hasan baru dilahirkan tahun 20 di apa bahasa dicetak aja apa? Iya, diapakan bahasa Indonesianya? Dikasih ludahnya sedikit oleh Ummu Salamah, istrinya Rasulullah, jandanya Rasulullah. Nah, kemudian hidup di kota Basrah, menjadi Sayyidut Tabi'in, bosnya para tabi'in, pemimpinnya para tabi'in. Semua, kebanyakan semua, boleh bilang semua lah, semua tabi'in pernah ngaji semua dengan Imam Hasan Basri, termasuk Imam Abu Hanifah juga muridnya Imam Hasan. Padahal bapaknya apa tadi? Bapaknya apa? Apa? Tahanan perang, budak. Padahal bapaknya. Jadi kamu jangan putus asa, jangan kecil hati. Misalkan bapak kamu tukang macul, tukang beca, tukang bajai, tidak boleh kecil hati. Itu Imam Hasan Basri bapaknya budak. Apa yang Hasan Basri berkata gimana? Wa huwa min akabir tabi'in, tokoh tabi'innya besar. Man la adaba lahu ma'allah wa ma'al khalqi la ilmalah yu'taddu bih. Barang siapa tidak punya tata krama dengan Allah dan dengan makhluknya, maka orang itu berarti tidak boleh dibilang alim. Walaupun doktor, walaupun orang itu pinter, ada pinter ustadz lah ustadz, nggak punya adab, nggak punya akhlak dengan Allah, nggak punya, dengan sesama manusia nggak punya adab. Walaupun punya ilmu, berarti orang itu tidak dianggap punya ilmu, tidak dianggap orang pintar. La ilmalah yu'taddu bih. Dianggap orang tidak punya ilmu yang bisa dihitung. Nanti orang itu nggak dihitung orang yang punya ilmu. Jadi pentingnya adab. Kenapa? Kalau orang punya ilmu dan ilmunya itu betul-betul dihayati, dipahami, maka ilmunya akan mendorong orang tersebut semakin beradab, semakin punya tata krama dengan Allah dan dengan sesama manusia. Semakin orang itu ilmunya tinggi, semakin tawadhu. Semakin apa? Orang tinggi semakin ilmunya tinggi, semakin tidak sombong. Kalau kamu masih sombong, kalau kamu tamat aliyah, wah sombong. Kalau tamat aliyah, tamat S1 masih sombong, S1 masih sombong, S2 mulai rendah, S3 malah lebih tawadhu lagi. Itu sebenarnya begitu sebenarnya. S1 masih keras. Makanya yang wahabi yang isi di televisi itu jenggot-jenggot itu rata-rata LC, S1 aja, tamatan LC. Waman la sabara lahu la dinalah. Barang siapa tidak mempunyai kesabaran ala tahammulil balaya wa adzal khalqi, menerima ujian balaya, menerima kecelakaan, tidak sabar menerima kenyataan bahwa dia itu lagi celaka, wa adzal khalqi, dan tidak sabar menerima cacian dari sesama makhluk, dari orang. Ada orang mencaci maki kamu harus sabar. Wa ala masyaqqati istinabil ma'asi, dan beratnya, susahnya meninggalkan maksiat. Kita menjadi maksiat itu susah, berat. Nah, wa ala adil fardhi, dan menjalankan yang fardu.
Barang siapa diuji, ada ujian, kecelakaan atau sakit, atau tidak sabar. Ada tetangga nyakiti dia atau medsos membuli dia, tidak sabar, marah. Ada maksiat, tidak bisa dijauhi karena tidak tahan melihat maksiat, kebawa tidak sabar. Orang seperti itu berarti ladinalah sama saja dengan orang yang tidak beragama. Agama itu tujuannya untuk membangun kepribadian kita yang tangguh, yang sabar, yang kokoh. Apapun yang terjadi menimpa kita, sabar ya. Contohnya di bulan puasa ini, lapar, haus, sabar enggak? Sabar. Nanti menjadi orang kuat, menahan diri nanti kalau sudah dewasa. Masih kecil puasa, tidak makan, tidak minum. Padahal kalau mau minum bisa, orang nggak tahu bisa aja kan ya, minum aja air. Orang teman nggak tahu bisa, tapi nggak minum, nggak makan. Ya kalau minum berarti nggak puasa dong. Kalau orang puasa berarti nggak minum, walaupun teman nggak ada yang tahu. Minum nggak? Kamu minum nggak? Enggak, berarti puasa. Kalau minum, ya tidak puasa. Jadi puasa itu pasti ikhlas. Yang namanya puasa itu pasti ikhlas. Tinggal minum aja nggak minum. Minum aja masuk ke kamar mandi gak ada yang tahu kan. Tapi nggak minum. Itu berarti puasa ini mengajarkan kepada kita agar kita menjadi orang yang ikhlas. Dan kalau sudah ikhlas, insya Allah akan menjadi orang yang tabah kuat, yaitu orang sabar. Orang kalau sabar berarti tandanya orang itu agamanya kuat. Orang kalau nggak punya watak sabar berarti orang itu sama dengan tidak punya agama. Kalau nggak punya kesabaran, sabar. Apalagi kalau cair rezeki. Allah saja menciptakan padi berapa bulan? 3 bulan. Bandeng 6 bulan. Udang 2 bulan. Pisang berapa bulan pisang? Dari keluar buahnya sampai nanti matang berapa bulan? Ada 1 bulan ya ada ya? Ya itu Allah saja. Allah saja menciptakan sesuatu tertib. Kamu maunya sekarang cari uang, sekarang kaya. Maunya gitu maunya. Hari ini cari uang, hari ini kaya. Lihat Allah itu. Nanam ubi atau nanam singkong. Itu nanti berapa bulan tuh? 3 bulan ya baru ada buahnya dicabut. Coba. Allah saja bikin langit dan bumi berapa hari? 7 hari. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda bainahuma fi sittati ayyam, 6 hari. Jadi kita, apalagi kita harus sabar. Allah sabar kok, kita malah enggak. Wa man la wara'alahu 'anil maharim wasyubuhat la zulfa la ay la martabata lahu 'indallah wa la qurbata lahu minallah. Barang siapa yang tidak punya sifat wara'. Sifat itu apa? Hati-hati, selektif, tidak asal dapat, tidak asal hasil hidupnya tidak amburadul. Cari uang yang halal, yang benar. Dapat baru dimakan. Jangan uang yang tidak halal atau syubhat lah. Masih ragu-ragu. Hidupnya payah, gak punya prinsip. Orang yang tidak punya watak wara', maka orang itu apa? La zulfalah, tidak punya martabat di sisi Allah. Jadi kalau kamu ingin punya martabat di sisi Allah, maka harus mempunyai sifat wara', selektif, hati-hati, tidak semrawut, tidak asal dapat, tidak asal ambil, tidak asal pegang. Ada aturan yang jelas. Saya dibaca bareng yuk, dibaca bareng. Wal maqalatu tsalitsata asyarah. Ayo. Anil Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu man la adaba lahu la ilma lah
Wa man la sabara lahu la dinalah. Wa man la wara'a lahu la zulfalah. Al-Fatihah.